Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Nur Fitri Hadi MA Hafizahullah Ta'ala. Pada kali ini kita akan mengangkat tema Sendal Rasulullah, masih membahas kitab Syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Kamis ba'da maghrib sampai dengan selesai dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Raja Darussalam, Jalan PAK Abdul Rahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhal mashkura, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dan juga pendengar Radio Roja dimanapun sedang mendengarkan, rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita membahas kitab apa? Lupa kitab yang dibahas. Kitab Syarah Syama'ilin Nabi. Kitab penjelasan tentang profil lengkap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tujuannya adalah supaya kita semakin mengenal Nabi Muhammad, ya. Karena dengan mengenal tersebut kita akan semakin mencintai beliau. Dan ketika kita mencintai beliau, akan semakin berkualitas salawat kita kepada beliau. Dan mudah-mudahan kita berharap kita akan dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sampai di bab yang ke-11, ya. Babu ma jaa fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana orang-orang zaman sekarang, ya. Ketika dia penggemar dengan seorang artis, ngefans dengan seorang artis, nanti dia cari tahu pakaiannya mereknya apa, modelnya seperti apa, ya. Kemudian dipakai, ditiru. Ya, itu bentuk kecintaan seseorang, pengen tahu ini merek bandonya apa ya, merek jilbabnya apa ya, karena dia senang, ya, karena dia mencintai orang tersebut, dia ngefans. Ini sepatunya apa ya. Nah, demikian juga kita dengan Rasulullah. Sendalnya seperti apa ya, bajunya seperti apa, ya. Itu bentuk kecintaan kita, bentuk keinginan kita semangat dalam mengenal beliau, ya. Ketika nama beliau disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergetar dada kita karena sering kita dengar nama ini, ya. Orang kan kalau cinta dengan seseorang dia sering nyebut nama orang tersebut. Kalau cerita tentang orang tersebut, apapun yang diceritakan, ya, selalu antusias mendengarkan. Nah, ini bahas tentang sendalnya Rasulullah. Dan sendal itu bahasa Arabnya na'lun, yang artinya juga al-hidha, sepatu, sama, ya. Yang artinya adalah wa huwa ma wuqiyat bihil qadamu minal ardi, sesuatu yang melindungi telapak kaki agar tidak bersentuhan langsung dengan tanah.
Wa yuqalu fi hadzal bab ma sabaqa dzikruhu fil babil libas. Dan permasalahan sendal ini sama persis dengan permasalahan baju kemarin. Babnya sama. Pembahasannya tentang sendal ini sama dengan pembahasan baju. Dalam hal apa samanya? Bi annal insana al yalbisa ma syaa minal amaim wal qumusi wal ardiyati wan ni'al. Dari sisi seseorang itu memiliki selera yang berbeda-beda dalam mengenakan imamah. Gamis, ya gamis saja. Ada yang modelnya gamisnya koko, ada yang gamisnya Pakistan, ada gamisnya yang sering orang sebut jubah walaupun itu bukan jubah. Ya, itu semua gamis. Nah, tergantung modelnya. Rida, sendal itu macam-macam. Tergantung kondisi zaman dan selama tidak dilarang oleh syariat. Karena sendal yang dipakai di setiap zaman itu beda-beda. Sendalnya Nabi beda dengan sendalnya kita. Nanti akan kita bahas apakah pakai sendal itu yang berpahala harus sama seperti sendalnya Nabi atau tidak. Nanti akan kita bahas. Hukum asalnya adalah mubah selama tidak ada dalil yang melarang. Nah, hadis pertama pada bab ini atau sebelumnya kita katakan ada pengantar lagi. Sendal itu pakaiannya para nabi. Al-libasu an-na'lu libasul anbiya. Sendal itu pakaiannya para nabi. Jadi kalau orang zaman dulu mungkin tidak sendalan. Nah, para nabi itu sendalan. Seperti Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa akan menerima wahyu, "Fakhla'na 'alaika innaka antal bil wadil muqaddasit tuwa." Wahai Musa, lepaskan sendalmu. Ya, artinya para nabi pakai sendal. Sungguhnya engkau akan memasuki lembah yang suci. Dan Nabi kita Muhammad SAW, kalau beliau tidak safar, beliau pakai sendal. Kalau beliau safar, beliau pakai khuf. Ya, seperti yang sudah kita bahas pekan kemarin. Nah, ada hadis pertama pada bab ini atau hadis nomor 75 pada buku ini. Dari Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, seorang tabi'in, murid dari Anas bin Malik. Dia bertanya kepada Anas bin Malik, "Kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Anas, "Qala lahuma kibalani." Sendal Nabi itu punya dua kibal. Kibal itu tempat jepit. Tempat untuk jepitnya dua. Kalau sendal kita untuk jepitnya siko. Malah kadang-kadang ada tempat jepitnya melos ya. Ya. Tuh. Nah, kalau sendal Nabi kata Anas bin Malik lahuma kibalani, ada dua tempat jepitnya. Kemudian di hadis berikutnya, haddatsana Waqi an Sufyan an Khalid al-Hadza an Abdullah ibn al-Harith. Abdullah bin Harith ini seorang tabi'in yang dia menemui Hajjaj bin Yusuf di kota Basrah. Ya. Dia wafat saat lari dari kejaran Hajjaj bin Yusuf. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas sepupunya Nabi. Kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani mathniyun shiraquhuma. Ya. Sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki dua tempat untuk menjepitkan kaki, jari, ya. Mathniyun shiraquhuma.
Kemudian dua penjepit ini diikat oleh satu tali. Yang belum? Belum, sama. Ada gambar tidak bukan tuh? Terjemah ketik gambar ya. Kalau ada gambar juga jangan percaya. Itu orang nebak-nebak. Ya, orang nebak-nebak saja kadang-kadang kira-kira seperti ini. Dan jelas di antara penjelasan yang lain, sendalnya Rasulullah SAW itu memang bagian tengahnya agak meruncing, ya. Karena kaki beliau itu jari tengahnya lebih panjang dibanding jempolnya. Jari telunjuknya, ya, telunjuk kaki itu lebih panjang dibanding jempol, sehingga agak meruncing. Kemudian dibuat oleh orang gambar ngeruncing sini, seret, pakai dua kibal tadi. Ya, ditebak-tebak oleh orang bentuknya seperti itu. Kemudian orang-orang pasang di peci. Ya, antum ada enggak yang pakai peci gambar sendal Nabi? Hati sini. Enggak tahu maksudnya apa? Ya, ngapa sendal Nabi enggak dipakai, misalnya dibuat tren, misalnya model ini sendal Nabi tapi taruh di peci. Ya, enggak tahu ngapa itu. Boleh ditanya kalau dengan yang makainya. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Isa ibnu Tahman qala akhraja ilaina Anas bin Malik na'laini jardawaini. Anas bin Malik mengeluarkan kepada kami sepasang sendal yang jarwadaini. Jarwadaini yaitu sendal kulit yang tidak buluan, klimis kulitnya. Ya, kan ada sepatu kulit yang masih ada bulunya. Sekarang kan agak musim juga sendal ada bulu-bulu misalnya. Ada yang bulunya banyak, ada yang bulunya tipis. Nah, sendalnya Rasulullah SAW sendal kulit yang tidak katik bulu. Ya, dikeluarkan oleh Anas bin Malik sendal ini seperti ini. Lahuma kibalani. Yang sendal ini memiliki dua penjepit. Ada yang mengatakan penjepitnya itu antara jari jempol dengan telunjuk dan jari telunjuk sama jari tengah. Ya, ada sendal yang di bagian jari telunjuk antara jari jempol sama telunjuknya jepit, kemudian ada lagi jepit. Jadi jari tengahnya masuk. Ya. Qala fahaddatsani Tsabit ba'du an Anas annahuma kanata na'lai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Isa bin Tahman, Tsabit Al-Bunani, ini muridnya Anas bin Malik, ya, sudah kita bahas kemarin biografinya. Tsabit Al-Bunani 40 tahun berguru dengan Anas bin Malik. Ini tidak main-main 40 tahun. Meloi Anas bin Malik terus. Tsabit Al-Bunani menceritakan annahuma kanata na'lin Nabi, bahwa itu adalah sendalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui Anas bin Malik adalah pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama berapa tahun? Nabi hijrah ke Madinah berapa tahun? Tinggal di Madinah berapa tahun? 10. Selama 10 tahun Anas bin Malik jadi pembantu Nabi. Dan pembantu Nabi itu bukan cuma Anas bin Malik, ada sahabat-sahabat yang lain jadi pembantu Nabi. Di antara yang paling masyhur, yang paling terkenal, banyak meriwayatkan hadis adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik punya saudara, ya, namanya Abu Umair, saudara tiri tapi ibunya Ummu Sulaim. Ibu dari Anas bin Malik itu Ummu Sulaim. Yang Ummu Sulaim ini nada keringatnya Rasulullah SAW. Kata Ummu Sulaim, aku tidak pernah mencium sesuatu yang lebih harum dari keringat Rasulullah SAW. Ya, artinya keringat beliau itu wangi, dan dengan keringatnya wangi ini beliau senang pakai
parfum. Ya. Beliau sudah wangi, senang parfuman. Ya. Apalagi kita yang tidak wangi. Ini bahasa halus ngato kebusuk, tidak wangi. Ya. Jadi kita juga harus pakai parfum. Ya, sering-sering ikhwan pakai parfum. Ya, mudah-mudahan Allah cukupkan kita untuk beli parfum. Wah, banyak. Boros parfum pakai terus Ustaz. Mudah-mudahan Allah cukupkan ya. Karena kita ingin mengikuti sunnah Nabi SAW, rapi, wangi ya. Jangan bau. Malu kita. Kadang-kadang orang kan yang rajin ke masjid itu ya karena di baju pakai sholat deh gantung sehari. Nggak pernah dicuci. Cuman keluar sebentar pakai sholat inilah. Besok 2 hari. Lah bau itu. Ya. Sarung pun demikian. Jadi kita perhatikan juga tentang pakaian kita supaya orang nyaman di sebelah kita. Jadi Anas bin Malik, fakana Anas khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtafizan bihataini na'laini indahu fi baitihi. Jadi Anas bin Malik menjaga sepasang sendal ini di rumahnya. Wa yanzurul ati fi akhiri hadhihi tarjamah haula tabarruku bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kemudian orang-orang setelah beliau sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau bertabarruk dengan peninggalan beliau, ya, dengan athar beliau, ngalap berkah dengan peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari anggota badannya, termasuk rambut beliau, dari pakaian beliau, sepatu beliau, itu orang ngalap berkah dari pakaian-pakaian yang dikenakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah dari sini ada khilaf ulama, boleh tidak kita tabarruk dengan selain Nabi? Ya. Sebagian ulama mengatakan boleh. Seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, boleh. Ngalap berkah, bertabarruk dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang soleh. Boleh. Ya. Namun pendapat yang lebih kuat adalah tidak. Nah, jadi kalau antum nerangkan dengan orang awam, jelas ke. Jangan antum main tak patah. Tak boleh kalau. Kita jelaskan. Ada ulama yang ngatakan boleh memang Pak. Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, boleh. Tapi ada ulama juga mengatakan tidak boleh. Nah, kita banding ke pendapat ini mana yang kuat. Ya. Yang mengatakan tidak boleh karena para sahabat tidak bertabarruk dengan orang-orang setelah Nabi. Nah, jadi orang mikir. Orang bandingkan, kita ajak buka dia wawasannya. Kalau antum enggak boleh, ya, ribut wong. Selama yang tahunya boleh masalahnya wong. Tunggu enggak boleh. Jelas ke? Karena mereka ada ulamanya juga. Kan Imam Nawawi itu mu'tamad, ya, termasuk rujukan utama mazhab Syafi'i. Ya. Tahu-tahu kita baru ngaji ngomong langsung dor, enggak boleh. Jangan ya. Jadi pelan-pelan, orang awam itu pelan-pelan kita. Jelaskan ya, enggak boleh, Pak. Tapi jangan ngomong langsung enggak boleh, jelaskan dulu lah khilaf ulamanya. Ya. Dan di antara dalil ulama yang mengatakan boleh bertabarruk dengan atau mayit itu mendapatkan manfaat dari orang yang telah mati, mayit mendapat manfaat dari orang yang masih hidup, di antaranya mereka berdalil dengan hadis Nabi. Ketika Nabi SAW lewat di kuburan, di pemakaman, Nabi melihat, kata Nabi, ada 2 orang kuburan ini. Dan keduanya sedang diazab. Sebab mereka diazab bukanlah sesuatu yang besar. Bukan sesuatu yang dianggap orang besar, dianggap remeh oleh orang. Satunya itu kalau kemana-mana itu suka ngadu domba, satunya kalau cebok tak bersih. Kemudian Nabi tancapkan pelepah kurma yang masih segar. Kata Nabi, mereka akan ringan azabnya selama ini belum kering. Nah dari sini sebagian ulama berpendapat, nah kalau begitu amalan orang yang masih hidup bermanfaat untuk orang yang
mati. Ya, demikian ikhwan ya. Kita memang harus hati-hati dengan wong ini. Karena mereka juga punya dalil. Cuman para sahabat tidak memahami dalil itu seperti itu. Nah, inilah butuhnya manhaj. Para sahabat tadi memahaminya bukan seperti itu. Ya. Para sahabat tidak. Buktinya Abbas ketika musim kemarau panjang, Umar bin Khattab disebut ada, antum membaca sejarah Umar bin Khattab, ada namanya Amur Ramadah, tahun debu. Saking tidak pernah hujannya, tanah itu hitam. Tanah itu hitam sampai. Saking panasnya. Ramadah itu abu. Ya. Itu tidak turun hujan. Ini juga membantah orang-orang yang sering mengatakan khilafah itu solusi semuanya. Kalau ada khilafah pokoknya ini mana Umar kering. Tidak hujan-hujan. Ya. Nah, kemudian Umar tidak minta kepada makam Rasulullah. Tapi dia minta ke Abbas. Ya. Artinya terputus antara amal orang yang hidup dengan orang yang mati. Nah, kalau dengan benda-benda peninggalan Nabi boleh kita bertabarruk. Adapun zaman sekarang yang dikatakan benda-benda peninggalan Nabi itu tidak ada asal usulnya. Ya, orang katakan ini rambut Nabi, ini sendal Nabi, ini jubah Nabi, ini apalagi sendal dan lain sebagainya. Nah, itu tidak ada sanadnya. Sampai nianda ini dikatakan oleh orang ini sendal Nabi. Kata siapa ini? Kata si Anu. Si Anu ngomong ini sendal Nabi. Siapa? Terus sampai kata. Ya, tidak ada yang seperti itu sanadnya. Biasanya benda-benda dari peninggalan Turki Utsmani yang ketika itu menguasai sebagian wilayah, besar wilayah termasuk wilayah Hijaz, Mekah, Madinah dikuasai oleh mereka sebagian, ya. Sehingga mereka mengklaim, karena penting ini untuk pengakuan politik, itu penting zaman dulu. Oh, sultan ini nyimpen pedang Nabi. Nah, itu penting. Jangan macam-macam pedang Nabi dipegang oleh dia. Itu penting untuk pengakuan politik juga mungkin diantaranya, ya. Kemudian keyakinan mereka banyak orang-orang sufi. Kemudian haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik qala haddatsana Sa'id ibnu Abi Sa'id bal Maqbari an Ubaid ibnu Juraij annahu qala li Ibni Umar, bahwa dia mengatakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ra'aitu katal basun ni'al sibtai sibtiyata, aku melihat engkau mengenakan sendal sibtiyah. Kemudian kata Abdullah bin Umar, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'al allati laisa fiha sya'run. Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan sendal yang tidak memiliki bulu, klimis kulitnya. Wa yatawaddau fiha, kemudian beliau berwudu dengan sendal tersebut. Fa ana uhibbu an albasaha. Oleh karena itu, aku juga sangat menyukai untuk mengenakannya. Nah, Abdullah bin Umar ini termasuk sigharus sahabah, termasuk al-abadilah al-arba', 4 Abdullah yang merupakan putra dari sahabat-sahabat utama, yaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, sama Abdullah bin Zubair. Ini abadilah arba', ya, 4 Abdullah. Nah, Abdullah bin Umar ini termasuk seorang sahabat yang paling mirip perilakunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia pernah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan itu belok-belok zigzag. Dilihat oleh Abdullah bin Umar. Besoknya dia jalan zigzag juga. Nah, sampai seperti itu. Ditanya kenapa jalan seperti itu?
ini melihat engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kemarin ada gangguan di jalan duri, aku hindari itu, bukannya sengaja jalan zigzag. Nah, sampai ditiru oleh Abdullah bin Umar, mirip dia. Dan anaknya Salim bin Abdullah bin Umar itu yang paling mirip dengan Abdullah bin Umar perilakunya. Sampai orang kalau ingin melihat Rasulullah SAW bagaimana perilakunya, melihat Abdullah bin Umar diantaranya. Dan Abdullah bin Umar ini menyaksikan bapaknya meninggal. Ya, ketika Umar bin Khattab ditusuk sampai 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali, ditaruh oleh Abdullah bin Umar pala bapaknya itu di pahanya. Kata bapaknya, "Do' ra'si 'alal ard." Taruh saja pala aku ini di tanah, jangan di pangku. Ya, kata Abdullah bin Umar, apa bedanya wahai ayah antara tanah dengan pahaku? Ya, tentu dia tidak tega, bapaknya sudah sekarat. Majulah kamu galak di tanah. Tidak tega tentu saja dia. Apa bedanya ayah antara pahaku dengan tanah? Nah, terus dimarah oleh Umar. Ya. Kata Umar, "Do' ra'si 'alal ardi. Waili wa waili ummi illam yarhamni rabbi." Celaka aku dan celaka ibuku kalau sampai Tuhanku tidak mengampuni aku. Artinya Umar ingin merendahkan diri kepada Allah dengan perendahan yang maksimal. Ya, gitulah kalau kita ingin merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan perendahan diri dengan maksimal. Ya Allah, aku ini sangat butuh kepadamu. Aku tidak bisa apa-apa tanpamu. Segala sesuatu itu berasal darimu. Segala puji bagimu. Tunjukkan kita lemah. Ya. Termasuk sampai Umar bin Khattab meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, nempelkan khot itu ini. Taruh saja khot di pipiku ini tanah. Ya, supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau. Nah, kemudian ada seorang tabi'in melihat Abdullah bin Umar, "Ra'aituka talbasun ni'ala sibtiyah. Aku melihat engkau memakai sendal sibtiyah." Ya. Kemudian kata Abdullah bin Umar, "Sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sendal seperti ini." Artinya sendal sibtiyah itu sendal kulit yang tidak memiliki rambut. Kemudian beliau berwudu. Ya. Beliau berwudu dengan sendal tersebut dan aku menyukai untuk meniru beliau dalam hal seperti ini. Dan Nabi SAW itu pernah juga tidak sendalan. Ya. Nabi pernah juga tidak pakai sendal. Kemudian menjadi penting bagi kita di sini adalah ucapan Abdullah bin Umar. "Inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu." Aku melihat Rasulullah memakai ni'al, sendal yang tidak memiliki bulu. Kemudian kata dia, "Fa ana uhibbu an albasaha." Jadi pertanyaan bagi kita, apakah memakai sendal yang kulit tidak berbulu seperti ini jadi sunnah? Apakah ketika kita pakai sendal seperti ini kita berpahala? Apakah ketika kita pakai fashion seperti fashionnya Nabi Muhammad SAW kita berpahala dengan melakukan hal tersebut? Ya. Para ulama menjelaskan, "Fa ana uhibbu an albasaha." Aku senang memakainya. Ada 2 alasan. Abdullah bin Umar senang memakai sendal seperti ini. Yang pertama, sendal seperti ini kalau dipakai wudu itu tidak nempel debu. Karena di bulu-bulu itu nempel debu. Kalau sendal yang klimis tidak berdebu sehingga bersih sekalian. Kemudian alasan yang kedua, karena ini meniru apa yang dipakai oleh Nabi SAW. Nah, ini poin kedua ini yang kita bahas. Apa hukum meniru Nabi dalam hal seperti ini? Hukum asalnya meniru seperti ini, itu hukum asalnya tidak bernilai ibadah. Ya, tidak bernilai ibadah. Seseorang niru gaya jalan Nabi, makanan yang disukai oleh Nabi, kemudian baju Nabi, ya,
gaya rambut Nabi. Hukum asalnya tidak berpahala. Kalau seorang niru seperti itu, nilai pahalanya tuh bukan rambut kau sama rambut Nabi, baju kau ini sama dengan bajunya Nabi, bukan di situ nilai pahalanya. Tapi bisa jadi berpahala kata para ulama karena dia itu mengekspresikan kecintaan dia kepada Nabi melalui penampilannya. Ya. Ini bisa bernilai pahala dari sini. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga mengatakan ini sunnah apa kemarin? Jibiliyah. Yang sunnah jibillah ini adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat. Buktinya kita dianjurkan untuk tidak menyelisihi masyarakat dalam mengenakan pakaian. Ya. Mengenakan yang lain-lain itu kita tidak diperkenankan untuk menyelisihi masyarakat setempat. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih tepat. Sehingga seseorang itu pun dengan meniru Nabi Muhammad SAW dari sunnah jibillah ini, seandainya itu malah bertentangan dengan kebiasaan masyarakat, malah itu yang bukan sunnah. Yang sunnah adalah seseorang mengenakan pakaian berpenampilan dengan penampilan yang ada di masyarakat selama tidak haram. Ya, selama tidak haram, antum tidak apa-apa pakai peci ini. Peci nasional aja, tidak apa-apa. Jangan dikatakan ini peci ahlul bid'ah. Ya ahlul bid'ah pakai peci itu galau, tidak dikatakan itu. Dan lain-lain. Kemudian hadis berikutnya. Haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibni Abi Dhi'bin an Salih maula Tau'amati an Abi Hurairah radhiyallahu an qala kana li na'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki dua penjepit. Kemudian hadis berikutnya dari haddatsani man sami'a Amr bin Juraith bin Huraitsin yaqul. Nah, ini hadis ini majhul. Namanya hadis majhul. Kalau antum baca haddatsana Sufyan ani Sudi. Sudi mengatakan haddatsani man sami'a Amr bin Huraits yaqul. Aku mendengar dari seseorang yang mendengar Amr bin Huraits mengatakan. Nah, antara dia dengan Amr bin Huraits artinya ada satu orang lagi. Dia katakan aku mendengar dari orang yang mendengar Amr bin Huraits. Yang mendengar antara dia dengan Amr bin Huraits satu orang, ini tidak disebutkan siapa. Inilah hadis namanya rawinya majhul. Dan sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Sebagian lagi mengatakan tidak. Ya. Tapi ada faedah di sini, kata beliau, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini mahsufataini. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat dengan mengenakan sendal yang dijahit. Bisa resmi ini. Biasanya kalau 3 kali sama. Nah, kita saran nanti ya tentang salat memakai sendal. Insyaallah bisa. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Marilah para jamaah kita meluruskan shaf. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لإيلاف قريش
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali lanjutkan kajian kita sampai di hadis ke 80 ya tadi ya. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Amr bin Huraith, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan dua sendal yang dijahit. Dan di hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang sholat dengan alas kaki, sendal atau sepatu. Ya boleh. Dan tentu saja
Atau di buku ini dijelaskan terlebih dahulu, wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhsufu na'lahu biyadihi kama jaa dzalika fil musnad. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjahit sepatunya atau sendalnya dengan tangan beliau sendiri. Sebagaimana terdapat hadis dalam Musnad Imam Ahmad dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qila laha ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Ada yang bertanya kepada Aisyah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di rumah? Qalat, Aisyah mengatakan, kama yasna'u ahadukum. Beliau melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Yakhsifu na'lahu wa yuraqqi'u thawbahu. Beliau itu menjahit sendalnya sendiri dan menambal pakaiannya sendiri. Ya, artinya tidak semua tugas rumah tangga itu dilimpahkan kepada istri. Walaupun secara uruf, kebiasaan dari zaman dulu itu kegiatan rumah tangga itu adalah tugas dari istri. Ya, salah orang kalau mengatakan istri tidak wajib mengurusi rumah segala macam ini ya. Tapi ini adalah uruf kebiasaan sejak zaman dulu. Di mana Fatimah radhiyallahu anha mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tangannya pecah. Ya, beliau ngadon gandum, tangannya sampai pecah-pecah. Kemudian ingin minta pembantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, minta pembantu kepada bapaknya. Dari sini juga bahwa tanggung jawab nafkah itu sekemampuan suami. Ya. Sekemampuan suami, sekemampuan maksimal seorang suami. Artinya suami tetap berusaha, kemudian hasilnya itulah kemampuan nafkahnya. Ya. Ya, nantilah tersendiri bab tentang nafkah. Ya, Nabi SAW menjahit sendalnya sendiri dan menambal bajunya sendiri. Artinya Nabi memiliki keterampilan jahit. Ya. Kemudian di hadis ini waqad shahha dzalika anhu fi sunanihi al-qauliyah wal fi'liyah. Terdapat sunnah secara fi'liyah dan praktek langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau itu salat dengan menggunakan sendal. Kapan itu? Ketika masjidnya itu lantainya tanah. Ya. Atau kita salat di lapangan. Atau kita sholat di teras masjid. Di situ kalau Jumatan wajib lepas sendal enggak? Wajib. Lepas juga, lepas berarti. Kalau seandainya boleh lepas di situ sholat Jumatan bagian situ pakai sendal, boleh. Jangan lepas sendal dulu masuk tas, pakai nian. No, tapi ada najis enggak sendalnya? Ya. Sama seperti orang kadang-kadang kebagian kalau umroh kadang-kadang kebagian sholat itu di pelataran Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Bahkan kadang di aspalnya. Ya, ini teras, ini bagian aspal dikit. Sebagian orang lepas sendal. Sebenarnya tidak perlu dia lepas sendal. Langsung ikut sholat pakai sendal. Kalau sendalnya bersih. Mungkin alasan sebagian orang tidak enak kalau pas duduk tahiyat itu pakai sendal tidak nyaman. Tapi kalau dia ingin mempraktekkan ini, itulah saatnya. Karena masjid-masjid zaman sekarang tidak mungkin kita pakai sendal. Ini lantainya bersih. Kalau tidak corona, pakai karpet mahal. Itu tidak pakai sendal, tidak boleh. Atau salah satu cara lain supaya kita mempraktekkan sunnah ini, karena sunnah ini Nabi ucapkan, Nabi praktekkan. Ada sebagian sunnah Nabi ucapkan, tapi tidak Nabi praktekkan. Seperti apa? Nabi suruh orang ini azan ya. Nabi suruh orang azan, tapi Nabi tidak pernah azan. Kadang Nabi mempraktekkan, tapi Nabi tidak mengucapkan. Dari praktek itulah terambil sunnah juga. Nah, sunnah sholat dengan sendal ini Nabi ucapkan dan Nabi praktekkan. Bisa kita praktekkan saat sholat
tahajud pakai sendal yang di rumah, pakai sendal. Double pahalanya jadi. Double menghidupkan sunnah. Salat dengan bersendal dan salat tahajud. Atau antum pulang salat rawatib pakai sendal boleh di rumah, ya. Jangan di masjid. Ada orang terlalu kaku mempraktekkan ini di masjid padahal banyak kesempatan yang lain. Dan kalau ada najisnya tidak boleh. Bagaimana Nabi SAW pernah sholat di sendalnya ada najis, kemudian diberitahu oleh malaikat Jibril. Ya, diberitahu oleh malaikat Jibril di sendalnya ada najis, kemudian dilepas oleh Nabi SAW. Kalau najis ketika kita tahu di rakaat kedua misalnya tahu, rakaat pertama tetap sah. Tapi kita lepas. Misalnya kata kawan kita ke masjid, jalan ke masjid, kita tidak tahu di peci kita ini dipisingi burung misalnya. Sampai di masjid kawan kita ngomong, peci kau udah tai, ada kotoran di peci kau. Kita lepas, lanjut sholat. Lanjut kita sholat. Tapi kalau tidak wudu, ya, kalau tidak bersuci itu dari awal, tidak sah dari awal. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik an Abi Zinad anil A'raj. Al-A'raj ini julukan ya, pincang. Seorang ulama namanya siapa Al-A'raj di sini? Ada Al-A'mash yang rabun matanya. Al-A'raj itu Abdurrahman bin Hurmus. Ya. Kemudian dikenal dengan julukan A'raj. Seorang yang pincang. Artinya boleh di sini menggelari seseorang dengan gelaran yang buruk, dengan aib dia, dengan niat bukan untuk mencela, tapi supaya lit ta'rif, supaya dikenal orang. Ya, misalnya di kampung kita ada 4 orang namanya Agus. Ya, yang satunya botak, satunya hitam. Agus mana? Agus botak. Nah, itu bukan untuk mencela, tapi lit ta'rif. Boleh yang seperti itu. Tapi kalau untuk mencela tidak boleh. Nah, seorang ulama ini, ulama hadis dikenal dengan A'raj. Beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamshiyanna ahadukum fin na'li wahidatin liyun'ilhuma jami'an aw liyuhfihuma jami'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berjalan dengan menggunakan satu alas kaki. Hendaklah kalian menggunakan keduanya atau melepaskannya secara bersamaan. Nah, hadis ini merupakan bentuk larangan. Kita tidak boleh memakai sepatu atau sendal satu saja. Dan larangan ini makruh, tidak sampai haram. Ya. Hendaknya seseorang kalau sendalnya hilang satu, ya dilepas semuanya. Atau sendalnya putus satu, jangan pakai satu saja. Lepas semuanya. Atau seseorang misalnya dia nyari sendalnya lagi di sini. Pertama kejingan siko. Mana lah, pakai duluan. Mana lah siko lagi tadi.
carian. Apabila dipakai sikok oleh dia. Syekh bin Baz pernah ditanya tentang hal seperti ini. Boleh tidak orang itu pakai sendal satu, karena mungkin pas keluar masjid baru ketemu satu, tendang-tendang wong. Taunya di ujung sana cari-cari. Kata beliau, kalau engkau mampu untuk tidak menyelisihi sunnah walaupun satu langkah, lakukan. Ya. Baru ketemu sikok, pegang dulu. Sikok lagi tadi, ketemu baru pakai. Ya, kata beliau, rahimahullahu taala. Dan di antara alasan kenapa hikmahnya seseorang itu tidak diperbolehkan memakai sepatu hanya satu, qila li alla yakuna fi dzalika tashabbuhun bisyaiton, agar tidak menyerupai setan. Walihadza ruwiya fi ba'di turuq al-hadits ziyada, inna syaitana yamshi bin na'li wahidah. Ya, oleh karena itu dalam hadis ini, dalam riwayat yang lain ada tambahan. Sesungguhnya setan itu berjalan dengan menggunakan satu alas kaki. Yang pertama, tidak menyelisih setan. Kemudian alasan kedua, supaya tidak zalim dengan badan. Walaupun alasan ini tidak cukup kuat menurut sebagian ulama. Alasan yang paling tepat ya tadi, yang menyelisih setan. Kemudian alasan kedua, seandainya mau pakai, boleh ini, boleh silakan. Ada lagi alasan yang lain, agar tidak mengurangi muruah seseorang. Ya. Disebutkan oleh Al-Isam, wan nahyu yashmulu ma idza labisa na'lan wahidatan wa mashiya fi khuffin wahidatin. Larangan ini juga mencakup apabila seseorang menggunakan satu sendal, satu sepatu. Kalau alasannya supaya tidak terzolimi salah satu anggota badan, ini pakai sendal, sini belum, berarti boleh kita pakai satu sendal, satu sepatu. Tapi tidak cukup, kata para ulama, seperti itu. Ya. Seandainya seseorang menggunakan sendal satunya menggunakan sepatu, atau dia menggunakan satunya sepatu yang pendek, sepatunya yang panjang. Ya, sikoknya sampai batas mata kaki, sikoknya sampai mendekati betis. Itu termasuk larangan dalam hadis ini. Karena apa? Karena mengurangi muruah. Aneh dijinguk wong. Sikok nemu di sini, jung, sikok nemu di sana. Lebih baik dia pakai sendal semua atau dosa pakai sekalian. Ya. Kalau seandainya. Lalu bagaimana dengan seseorang yang pakai sendal, sepatu warna-warni, sikok hijau, sikok kuning, kan lagi musim sekarang. Sikoknya hijau, sikoknya kuning. Ya. Kalau sepatu seperti itu mengurangi muruah di masyarakat kita, termasuk larangan ini. Ya. Termasuk larangan ini. Kalau itu sampai mengurangi muruah. Misalnya ikhwan kajian, dilihat orang pakai sepatu belang-beleng, di mata orang lain, cak wong ndak pengajian baik, misal seperti itu. Berarti termasuk larangan ini, makruh hukumnya. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga memakai hadis ini sebagai dalil tentang haramnya qaza. Nah, kata beliau, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza. Beliau nukil ucapan ini dari ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wal qaza'u ay yahliqa ba'da ra'si as-sabi wa yad'a ba'dahu. Ya, termasuk juga qaza, seseorang itu membiarkan bagian rambut yang lain tumbuh sementara yang lain dicukur. Termasuk juga misal ditokak, apa dia namanya, diseset. Lis, ya. Itu juga termasuk qaza. Ya. Karena diantaranya karena mengurangi muruah seseorang. Lalu bagaimana kalau seandainya pakai sendal
yang ada tulisan masjid. Ya. Kan kita kalau pakai sendal masjid ini. Sendal ini. Itu termasuk penghinaan terhadap sesuatu yang mulia atau tidak? Hah? Masuk dah itu. Kalau lafzul jalalah jelas haram. Ada ayat Quran dipakai diinjak haram. Nah, sesuatu yang Allah muliakan misalnya masjid misalnya. Ada tulisan sendal masjid. Dibijak. Sendal masjid at-tauhid. Dibijak-bijak. Boleh tak? Ya. Bandingkan sekarang, saya beri contoh lagi. Ada orang nulis namanya di sendal. Ditulisnya namanya di sendal. Joko. Tulisnya. Dibijak-bijak oleh dia. Dia menghina tak itu? Menghina diri dia tak? Hah? Menghina? Mana? Di luar ekspektasi jawaban. Tidak menghina itu. Kan tujuan li ta'rif supaya sendal tidak tukar. Ya. Supaya sendal tidak tukar dinyok namanya Joko lah dia. Tidak mungkin dia menghinakan diri dia sendiri tujuan aku tulis nama aku di sini, buat bijak-bijak supaya diri aku hina. Tidak mungkin, ikhwan antum mano ini. Baru ditanya jadilah bingung. Tidak mungkin dia menghina diri dia. Ya, supaya sendal tidak tukar tujuannya. Tujuannya artinya li ta'rif. Supaya diketahui ini sendal punya Joko. Walaupun selalu hijau kalau ini, tapi ini ada Jokonya. Jadi jangan kamu tukar. Ya. Dia ngijak-ngijak ada masalah. Nah, sama seperti sendal masjid tadi tulisan sendal masjid. Tujuannya adalah ditarif. Banyak bawa alik wong. Sendal ini habis, sendal wudhu ini wong galo. Ya. Ya. Jadi yang seperti itu tidak masalah. Nah, kemudian ini tadi kita menceritakan tentang jam berapa ini? Dikit lagi ya. Pertama tentang sifat sendal Nabi SAW. Kemudian diantara tuntunan beliau dalam menggunakan sendal seperti ini. Jangan pakai sendal satu saja. Jangan pakai sesuatu yang berbeda antara kanan dan kiri. Kemudian tuntunan beliau yang lain dalam menggunakan sendal. Anna Nabi SAW naha ayyakula yakni rajulu bishimalihi aw yamshi fi na'lin wahidatin. Sama masih hadisnya. Nabi SAW melarang seseorang makan dengan tangan kiri atau mengenakan sendal satu saja. Nah, ini masih termasuk larangan beliau. Kita tidak boleh makan dengan tangan kiri. Kata Nabi SAW, fa inna syaitana, karena sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri. Ya. Kalau makan atau minum berdiri, boleh tak? Minum berdiri boleh tak? Boleh. Ya. Ali bin Abi Thalib malah ditunjukkan depan orang rame-rame. Ya, tapi terbaik itu duduk. Cuman Ali bin Abi Thalib tidak mau sampai orang menganggap minum berdiri itu haram. Dia minta diambilkan minum, dia minum sambil berdiri dengan tangan kanannya. Minum sambil berdiri. Supaya orang tidak menyangka ini haram. Ya. Jadi kalau ada kebutuhan antum memang repot untuk duduk, ya minum dengan berdiri. Kemudian hadis terakhir pada kesempatan malam hari ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Kalau kalian hendak menggunakan sendal, maka mulailah dengan mengenakannya yang sebelah kanan terlebih dahulu. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Kalau ingin melepaskan sendal, maka lepaskan yang kiri. Faltakunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunza'u. Maka jadikanlah yang kanan itu dipakai yang pertama dan yang terakhir untuk dilepaskan. Nah, hadis ini kita ajarkan kepada anak-anak kita adab ya. Adab pakai sendal.
Nak, jangan pakai sendal dari kecil, termasuk kita. Ya, jangan pakai sendal satu, ya. Pakai dua-duanya. Kemudian pakailah yang kanan dulu. Baru nanti kalau ngelepas yang kiri. Ini kecil ya, ikhwan ya. Sunnah seperti ini kecil, remeh. Tapi bisa jadi tanda kebaikan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat ini akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka senantiasa menyegerakan berbuka. Kecil kan nyegerakan berbuka? Memang kita pengen segera. Malah kita tunggu saking segeranya. Tapi kan Nabi, di antara tanda kebaikan umat ini selama mereka menyegerakan berbuka. Kecil ini. Tapi Nabi jadikan standar kebaikan. Oleh karena itu kita jangan remehkan, oh ini kecil, ini besar. Ini masalah sepele, ini masalah serius. Ya. Dalam sunnah ada yang seperti itu. Abu Hurairah radhiyallahu an, Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Ya. Yang utama dia lakukan adalah dia sholat sunat setelah wudu. Itu terus dia jaga. Nah, itu terus dia jaga. Rasulullah SAW dengar sendalnya di surga. Tapak kaki dia di surga. Ini yang kita remehkan yang kecil. Ya. Siapa tahu kalau kita konsisten terhadap suatu amalan, inilah amalan yang nolong kita di akhirat. Ya. Oleh karena itu kita harus buat strategi, misalnya keluar masjid kan kaki kiri dulu, langsung pengen ketemu sendal itu supaya tidak kotor. Caranya jangan dipakai dulu sendal kita pijak saja sendal kita. Kita pijak sendal kita, baru pakai kaki kanan, baru ke kiri pakai. Ya. Dan seterusnya juga demikian ketika kita masuk ke masjid. Ya. Nah, amalan kecil ini kadang-kadang orang itu kan amalan kecil diremehkan, amalan besar tidak mampu untuk dilakukan. Amalan kecil, cuma ini deh, sudahlah. Bila yang besar tahajud, capek ngantuk. Puasa, waduh lapar. Sedekah, enggak kata duit. Yang kecil lewat diremehkan, yang besar tidak sanggup dilakukan. Apa dia nak diandalkannya? Ya, oleh karena itu yang kecil kita jangan remehkan, mumpung ini bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya, mudah-mudahan dengan amal yang kecil ini Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk melakukan amalan yang hebat. Ya. Demikian saya kira apa yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Ini masih ada beberapa hadis tentang sendal Rasulullah. Ya, tentu kita bahas ini bukan hanya saja sifat sendalnya, tapi bagaimana tuntunan Rasulullah SAW dalam menggunakan sendal, bahkan tuntunan Islam ya dalam menggunakan sendal dan sepatu. Sampai di sini mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.